Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Wiji Sulistiowati. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Di awal pembahasan kali ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali kepada anak-anak mengenai Perhimpunan Bangsa-Bangsa ASEAN. Ada yang masih ingat ASEAN dibentuk pada tanggal berapa? Iya, betul. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah anak-anak, selanjutnya, apakah kalian masih ingat berapa sih jumlah negara anggota ASEAN? Iya, betul. Negara anggota ASEAN berjumlah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah anak-anak, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya mendunia. Globalisasi membuat dunia ini seolah-olah tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Masyarakat dari suatu belahan dunia dapat berkomunikasi dengan masyarakat di belahan dunia lainnya, kapanpun dan dimanapun. Kehidupan manusia terus mengalami perkembangan. Salah satu penyebabnya adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan kemudahan dalam penyebaran informasi secara mendunia. Kondisi inilah yang mendorong terciptanya globalisasi. Globalisasi terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi membuat seluruh negara di dunia dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama. Di era globalisasi ini, Indonesia membuka diri untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan dengan negara lain. Salah satunya melalui organisasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia membentuk organisasi yang bernama ASEAN. Indonesia memiliki peran strategis dalam ASEAN. Selain sebagai salah satu negara pencetus terbentuknya ASEAN, Indonesia juga memiliki peran-peran penting lainnya. Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui juga bahwa Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional, ASEAN, atau tingkat dunia.
Oke anak-anak, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama adalah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Bentuk kerjasama selanjutnya adalah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Pada saat wabah flu burung melanda Indonesia, Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara membasmi wabah flu burung. Nah, anak-anak, tadi anak-anak telah mengetahui beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang sosial. Sekarang, anak-anak akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama adalah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Paseto ASEAN atau P2A pada tanggal 10-24 Agustus 2015 di 3 negara ASEAN, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kerjasama Indonesia selanjutnya adalah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam ASPC pada tahun 2018 yang diadakan di National Science Museum atau NSM Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018. Kerjasama budaya selanjutnya adalah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya SSEAYP di negara-negara ASEAN. Oke anak-anak, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya adalah Indonesia berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF U16 dan AFF U19. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Sekarang, apa kalian tahu tujuan dari kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan masyarakat,
memperkenalkan kebudayaan antar negara, serta menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN melalui Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau ASEAN Sociocultural Community. Anak-anak, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara. Cukup sekian materi pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.